Selamat malam, Kak Mario, Kak Suara Anggun, saya dan kedengaran. Kak Claudia. Selamat Selamat malam. malam. Selamat Kak. Maaf sekali ya Kak, ini kita mungkin sedikit terlambat ya menunggu teman-teman semua. Kalau boleh Ya, saya Kak. tahu, saya boleh tanya-tanya sedikit Banget. ya, Kak Mario? Boleh, boleh. Kak Mario, Kak Anggun, atau Kak Claudia. Kesibukannya sekarang sedang apa ya, Kak Mario ya? Saya dulu ya. Saya Boleh Kak? kesibukannya, saya businessman. Wow. Sama saya saya bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri, di Singapura. Dan sekarang saya lagi off kerja, tetapi bulan depan saya sudah mulai bekerja lagi. Saya bekerja di bidang garment. Wah, keren sekali Kak Mario. Ini sekarang posisinya Kakak di mana ya Kak ya? Kebetulan saya adalah putra dan Anggun dan Claudia juga adalah putra putri daerah dari Nusa Tenggara Timur. Kami asli dari Ya Nusa Kak, Tenggara wow. Timur, tepatnya itu di Manggarai, di mana nanti para volunteer dari YATC, YATS, datang ke Manggarai di tempat kami. Baik, baik. Sebenarnya saya excited sekali ya Kak mau berbicara dengan Kak Mario, Kak Anggun, dan Kak Claudia. Karena kebetulan ini Kak, saya sekarang di Pulau Flores. Saya sekarang ada di, Oh, ya, ya, saya tugas di Manggarai Timur, di oh, Borong, jauh di nanti dari Borong. Borong, pedesaan. Tapi sekarang saya, demi Zoom kita malam ini, saya ke Ruteng Kak. Jadi sekarang posisi saya di Ruteng malam ini. Waduh, kalau kayak gitu mulai besok bisa kalau ada waktu, ayolah kita ketemu, meet up, ngopi Ayo bareng Kak, atau aku makan pengen, bareng. aku, wah, ini aku sekarang lagi di luar Kak, karena jaringan eh, di kos juga agak susah, jadi saya sengaja keluar untuk malam ini. Oh ya, aduh maaf Kak, saya belum buka video saya. Oke, Oke, lanjut. baik. Anggun dan Claudia. Oke. Kak Anggun dan Kak Anggun dulu deh, Kak Anggun. Atau Kak Claudia dulu, bagaimana? Boleh Kak, mana-mana. Kak Anggun dulu deh, Kak Anggun. Kak. Sekarang kesibukannya sedang apa ya, Kak Anggun? Kalau saya sekarang Kak baru kelas 12, jadi kesibukannya sebagai seorang pelajar, belajar dan mempersiapkan ujian akhir. Dan kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Putri Manggarai 2023. Wah, keren sekali Kak Anggun. Kemudian Kak Claudia, sekarang bagaimana Kak kesibukannya? Ya, sama seperti Anggun, saya juga adalah pelajar kelas 12 SMA yang masih fokus untuk mempersiapkan ujian akhir. Dan sekarang saya menjabat sebagai Putri Pariwisata Manggarai 2023 sekaligus Putri Kebudayaan NTT 2023. Wah, keren sekali ya Kak Claudia. Saya semangat sekali mendengar materi kita malam ini ya teman-teman. Izinnya Kak Mada kita mulai saja ya, berhubung di sini sudah jam 8.06 WITA dan teman-teman sudah jam 7.06 WITA, kita mulai saja ya Kak Mario ya. Oke, Dan boleh, boleh. teman-teman saya harapkan bisa bergabung bersama kita. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat limpah dan kasih sayangnya kita bisa bergabung kembali di ruang Zoom meeting di malam kelima pembekalan YATC 8 Werebo Divisi Parekraf. Pertama saya ucapkan selamat bergabung kepada Kak Mario, Kak Anggun, dan Kak Claudia telah bergabung bersama kami para delegasi, kemudian kakak-kakak tim YATC juga saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan kita pada malam ini. Salam kenal kakak-kakak, saya Ana Dita. Saya selaku moderator malam ini. Bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Tentunya sehat ya. Saya harap semua kita dalam keadaan sehat. Semoga tetap sehat selalu buat kita dan tetap semangat menjadi pemuda berdampak, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama-tama, sebelum kita memulai kegiatan acara Zoom kita pada malam ini,
Langkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, izin sebelumnya saya membacakan rundown acara Zoom kita pada malam ini. Pertama, pembukaan yang telah berlangsung. Kemudian saya akan membacakan portofolio dari pemateri pertama kita malam ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi 20 menit, kurang lebih 20 menit, dan dilanjutkan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit, dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Baik, teman-teman, pada pembekalan divisi parekraf kita malam ini, kita kedatangan pemateri pertama kita, yaitu Kak Mariano Rensio Giri, atau biasa dipanggil Kak Mario ya. Baik, teman-teman. Kak Mario ini sendiri merupakan Menhan Internasional Indonesia NTT pada tahun 2023 dan juga merupakan Mr. United World Indonesia NTT tahun 2023. Wah. Kemudian tak lupa teman-teman, kita juga dapat kabar baik, kita kedatangan gestar juga, rekan dari Kak Mario sendiri, yaitu ada Kak Filomena Anggun Putri Goro sebagai Putri Manggarai tahun 2023 dan Kak Claudia Florensi Indra yang merupakan Putri Pariwisata Manggarai tahun 2023 dan merupakan juga Putri Kebudayaan NTT pada tahun 2023. Wah, baik teman-teman, semangat sekali ya kita setelah mendengar portofolio dari pemateri pertama kita pada malam ini. Baik. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung pemaparan materi oleh pemateri Kak Mario. Mungkin kepada teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa setelah pemaparan materi bisa raise hand, atau mungkin sementara saat pemaparan materi teman-teman ingin bertanya lewat kolom chat, bisa ketik di kolom chat, nanti saya bantu tanyakan. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Kak Mario. Mungkin saya minta bantuan Kak Farida ya, bantu share screen. Suara saya kedengaran, Kak? Dengar, Kak. Sebentar. Halo, selamat malam. Kedengaran, Kak? Selamat malam, Kak. Kedengeran. Aduh, sebentar, Kak. Ini aku coba bantu share screen lagi ya, Kak. Mungkin Kak Farina ada kendala, tidak bisa download. Saya coba share screen lagi. Oh, sudah ya? Terangkat ya? Halo? Oke. Selamat malam semuanya, para delegasi dan kakak-kakak YATC. Jadi hari ini saya, Mario, dan dua rekan saya, ada Claudia dan Anggun, akan membawakan materi yang bertema strategi community based tourism dalam meningkatkan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur. Jadi perkenalkan, saya Mariano Rensiombiri. Saya adalah Menhan Internasional Indonesia, perwakilan dari kota saya tercinta, Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin saya sempat berkompetisi di Bangka Belitung. Puji Tuhan, saya dipercayakan Indonesia untuk menghantarkan saya mewakili Indonesia di ajang Mr. United World Indonesia. Dan saya berdomisili di Nusa Tenggara Timur. Basic saya adalah civil engineering. Saya berkuliah di Denpasar, di Universitas Mahasaraswati, jurusan teknik sipil. Tetapi saya tidak menekuni teknik sipil saya, tetapi saya menekuni
dunia modeling. Seperti itu. Jadi hari ini kita membahas bagaimanakah potensi pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam, sosial, budaya, sebagai aset utama bagi membangun daerah melalui sektor pariwisata. Jadi Nusa Tenggara Timur ini betul-betul kaya akan sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata nasional, sektor pariwisata Nusa Tenggara Timur juga berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam jumlah kunjungan pariwisata yang visit ke Nusa Tenggara Timur ini dalam tahun ini sangat signifikan kemajuannya untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Tetapi namun demikian, potensi sumber daya pariwisata yang besar di NTT khususnya, belum dimanfaatkan dengan bagus. Ibaratkan itu adalah intan yang masih terbungkus oleh lumpur. Riset beberapa riset sudah dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Yang dilakukan riset yang dilakukan dalam jumlah kunjungan wisatawan serta kontribusi pada PRD. PRD itu adalah produk domestik region bruto dan peluasan kesempatan kerja. Namun demikian, potensi sumber daya wisata yang besar di NTT belum dimanfaatkan secara optimal dan belum dilakukan dengan sistematika yang bagus. Dari riset-riset yang pernah dilakukan, itu tuh ada bauran sekitar 5A, yaitu atraksi, akomodasi, aksesibilitas, amenitas, dan awareness yang bersifat sine qua non dalam dunia pariwisata. Riset ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulau Timur, Kabupaten Pulau Kera, Pulau Semau, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba, Pulau Alor, Pulau Flores, dengan melakukan observasi 43 objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi beberapa destinasi wisata Nusa Tenggara Timur itu kaya akan pariwisata, namun pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur itu belum dimanfaatkan dengan secara maksimal. Belum terlalu dimanfaatkan dengan bagus oleh masyarakat dan juga oleh pemerintahnya sendiri. Next. Bagaimana tantangan pengembangan pariwisata di NTT? Yang kita tahu, NTT sini kendalanya itu adalah di iklim, di cuaca. Perubahan iklim berdampak buruk bagi keberadaan pulau kecil di NTT akibat kenaikan permukaan air di laut yang berpotensi pada kehilangan pulau, berada berdekatan dengan belahan bumi bagian selatan, menjadikan Provinsi NTT sering berdampak langsung dari cuaca ekstrim. Terus yang kedua,
faktor cuaca. Yang kedua, kurangnya kualitas SDM di NTT untuk mengembangkan dan mempublikasikan sektor pariwisata yang ada, serta kurangnya kesadaran akan berlimpahnya kekayaan destinasi pariwisata yang ada. Terus yang ketiga, tidak meratanya pembagian pembangunan infrastruktur daerah dari pemerintah sehingga pengembangan destinasi pariwisata tidak maksimal. Terus yang keempat, belum terdapatnya program kepariwisataan yang integrasi antara pariwisata dan pelaku kepariwisatawan di NTT. Terus yang terakhir, kami di NTT itu tuh ada badan promosi pariwisata daerah, namun cuman lembaga saja yang ada. Aktivitas konkret yang dilakukan oleh dinas pariwisata atau dinas promosi yang bertugas untuk mempromosikan pariwisata itu belum maksimal untuk pengerjaannya. Untuk di penjelasannya ini saya serahkan kepada Anggun, mungkin bisa membantu. Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Jadi kita lanjut kepada definisi dan prinsip utama dari community-based tourism. Community-based tourism biasa juga disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Jadi masyarakat merupakan pelaku utama dari kemajuan pariwisata suatu daerah. Secara konseptual, prinsip dasar CBT adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep CBT digunakan oleh para perancang, pegiat membangun pariwisata, strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas dan meletakkan nilai lebih dalam pariwisata, khususnya kepada para wisatawan itu sendiri. Lalu konsep community-based tourism memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai tool community development bagi masyarakat lokal. Mulai dari yang pertama, adanya rasa untuk mengakui, mendukung, dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang kedua, melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek. Yang ketiga, mempromosikan kebanggaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, memastikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Lalu berikutnya, mempertahankan karakter dan budaya unik. Meningkatkan pembelajaran lintas budaya. Menghormati perbedaan-perbedaan kultural, budaya, dan martabat sebagai manusia. Membagikan manfaat keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat, dan yang terakhir, memberikan kontribusi presentase pendapat yang tetap terhadap proyek masyarakat. Setelah kita semua tahu tentang definisi dan prinsip utama dari CBT, kita masuk ke dalam manfaat. Apa manfaat dari implementasi strategi CBT dalam sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur? Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi media peningkatan ekonomi masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya menguatkan power atau daya atau empowering dalam golongan masyarakat yang tidak berdaya. Pariwisata dapat memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal berupa devisa, pendapatan tambahan masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat diraih oleh masyarakat, seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional. Mengimprovisasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola sektor pariwisata setempat.
Setelah kita tahu manfaat dari implementasi strategi CBT, selanjutnya kita masuk ke cara bagaimana konsep CBT dapat diterapkan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Cara yang pertama, melibatkan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata lokal. Jadi CBT ini pelaku utamanya adalah masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata lokal itu sangatlah penting. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal agar ikut terlibat dalam pengelolaan sektor pariwisata yang ada sehingga meningkatkan kemajuan ekonomi setempat. Yang ketiga, pembekalan dan edukasi yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan pariwisata di daerah lain dan mampu menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru yang mendukung kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi daerah NTT. Lalu bagaimana nih keberagaman budaya dan alam di Nusa Tenggara Timur dapat menjadi aset yang kuat dalam menerapkan strategi CBT? Nah, caranya adalah, jadi CBT ini berkaitan erat dengan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan lokal. Jadi kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur adalah aset yang sangat penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata. Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan leluhur dan tetap dipertahankan di daerah perkembangan zaman yang ada. Sehingga kebudayaan adalah aspek yang dilirik dari wisatawan luar daerah, bahkan mancanegara. Untuk pembahasan selanjutnya, saya berikan kesempatan bagi teman saya, Claudia Indra. Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja langkah konkret yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. Yang pertama adalah dipimpin dan dimiliki oleh sebuah komunitas, di mana artinya adalah bahwa masyarakat lokal itu memainkan peran utama dalam perusahaan dan aset-aset yang menjadi milik masyarakat. Oleh sebab itu, sumber daya tidak hanya dijual demi keuntungan finansial pribadi. Hal ini juga berarti bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab kepada masyarakat, terutama karena para direkturnya adalah perwakilan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah mandiri dan mampu menghasilkan keuntungan, di mana masyarakat mampu menghasilkan keuntungan untuk diinvestasikan kembali atau didistribusikan kepada masyarakat. Nah, stabilitas keuangan mereka timbul dari praktik bisnis yang mereka lakukan. Sekalipun mereka menerima dukungan dari pihak ketiga, mereka dapat menopang diri sendiri pada sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, berkelanjutan, yang berarti bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial di wilayahnya. Nah, disebut juga sebagai wirausaha sosial karena dapat menciptakan banyak lapangan kerja di masyarakat. Hal ini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat selain menciptakan lapangan kerja langsung bagi individu. Misalnya, para masyarakat dapat menawarkan beasiswa atau subsidi layanan kesehatan. Yang keempat adalah warisan budaya. Nilai utama CBT adalah memungkinkan pengunjung untuk membenamkan diri dalam pengalaman budaya. Tuan rumah menyediakan lapangan kerja dan pendapatan tunai yang bermanfaat bagi individu yang terpinggirkan dan secara aktif melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pembekalan edukasi dan wawasan, di mana masyarakat Nusa Tenggara Timur itu harus dibekalkan dengan edukasi dan wawasan yang luas mengenai sektor-sektor pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur sehingga sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur itu semakin berkualitas dan dapat mengembangkan sektor pariwisata yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih peran pemerintah dalam
mendukung dan memfasilitasi implementasi strategi CBT di Nusa Tenggara Timur. Nah, partisipasi pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia di ekowisata, yaitu yang pertama mengupayakan ketersediaan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki sehingga wisatawan yang berkunjung mendapatkan ciri khas, daya tarik, serta nilai edukasi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur sendiri. Namun, tidak semua indikator itu berjalan dengan baik. Masih terdapat kendala dalam indikator tahap pendayaan berupa pembagian kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan antar masyarakat. Sering adanya konflik ketidakpahaman terkait pemberian ide atau masukan dari Pokdarwis atau dari daerah. Selanjutnya adalah mengembangkan ekowisata, khususnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui desa wisata, mengimplementasikan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk industri pariwisata. Sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bertumbuh dalam ekosistem. Melalui program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi lokal dalam perekonomian pariwisata dan melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan pada akademisi untuk melakukan pengabdian di masyarakat, magang, dan penelitian di kawasan ekowisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan pada Selanjutnya adalah bagaimana kesempatan dari para akademisi atau yang dilakukan terhadap masyarakat seperti mahasiswa magang atau penelitian, yaitu yang pertama adalah penyelenggaraan event budaya, sosialisasi penguatan manajemen, dan penyuluhan serta penilaian peluang program pemberdayaan masyarakat. Bisa diadakan kegiatan festival yang bertaraf internasional atau pengabdian masyarakat melalui program magang. Selanjutnya kita lihat bagaimana kerjasama yang ideal antara berbagai stakeholders termasuk masyarakat lokal, industri pariwisata non-governmental, organization, dan lain sebagainya. Nah, stakeholder itu dimaknai sebagai individu kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi secara positif maupun negatif oleh kegiatan atau program pembangunan. Pembangunan kepariwisataan itu pada hakikatnya melibatkan 3 stakeholder yang saling terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pengembangan wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana secara Izin maksimal. instruksi, Kak. Waktunya pemaparan materinya 5 menit lagi, Kak, ya. Bagaimana, Kak? Iya, Izin, Kak, waktunya waktu tinggal 5 menit pemaparan lagi. materi 5 menit. Iya. Sehingga peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata itu bertugas untuk membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Nah, sebagai contoh, pemerintah dapat menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata. Pihak-pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata, dan kepariwisataan membutuhkan banyak sarana pendukung seperti akomodasi, biro perjalanan, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang menjadi keunikan dan ciri khas sebagai suatu objek wisata. Sekian presentasi materi dari kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Mario, Kak Anggun, dan Kak Claudia atas pemaparan materinya yang sangat menyeluruh dan informatif sekali ya. Apalagi ini mengenai sektor pariwisata di NTT. Ya, bahwasanya kita tahu bahwa NTT itu sangat luas sekali. Ada Pulau Flores, Pulau Timur, Pulau Sumba, Pulau Alor ya. Baik, mungkin saya coba tarik kesimpulan terlebih dahulu bahwasanya ternyata konsep dari CBT ini sendiri, Community Based Tourism ini bisa, yang dimana kita melibatkan masyarakat desa itu sebagai subjek atau pelaku utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang nantinya bisa memberikan kontribusi baik itu perekonomian lokal hingga nasional. Dan tentu saja ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal tentunya dalam pengembangan destinasi pariwisata khususnya di NTT ya nantinya ya. Baik, kemudian langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya buka untuk dua penanya terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya tentunya kepada Kak Mario, Kak Anggun, atau Kak Claudia? Atau misalkan ada teman-teman dari divisi Parekraf ingin bertanya, mungkin teman-teman divisi Parekraf sedang mengerjakan proker, atau ada yang mau nanya kepada Kak Mario, Kak Anggo, dan Kak Claudia. Apakah ada teman-teman? Mungkin saya coba tanya dulu ya kepada Kak Mario. Boleh Kak saya izin nanya dulu? Baik, saya mau bertanya nih Kak, bagaimana kita menyikapi sikap masyarakat apabila nih wisatawannya misalkan contohnya seperti ini. Dulunya di desa X ini ada daerah wisata yang belum tereksplor sama sekali. Nah, mungkin pada suatu ketika daerah tersebut menjadi daerah wisata, menjadi populer mungkin karena media sosial. Nah, mungkin kami dari teman-teman divisi Parekraf ini datang ingin mencoba untuk mengembangkan gimana desa tersebut bisa menjadi desa wisata. Namun respon masyarakat itu annoying atau misalkan merasa tidak nyaman karena merasa dulunya daerah tersebut biasanya jam 5 sore, jam 6 sore itu sudah tenang, masyarakat bisa istirahat, namun karena wisata ini menjadi populer, mungkin menjadi gangguan, mungkin berisik atau bagaimana. Nah, itu kita Kak, bagaimana sih kita menyikapi sikap masyarakat tersebut seperti itu? Ya, halo Kak. Mungkin gangguan ya? Mungkin terputus ya sepertinya ya. Mungkin karena gangguan jaringan juga. Mungkin dari Kak Anggun atau Kak Claudia sendiri bisa coba membantu. Baik Kak, dari saya membantu coba untuk menjawab. Jadi terkait dengan sikap masyarakat yang merasa terganggu tadi itu cara yang tepat menurut saya adalah melakukan pendekatan dan edukasi lebih dalam terhadap masyarakat tersebut. Jadi memberi edukasi bagaimana seberapa pentingnya jika pariwisata tempat daerah tersebut itu berkembang. Jadi ada dampak positifnya bagi masyarakat setempat dan bagi daerah tersebut, seperti tadi untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun perekonomian internasional. Jadi seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Anggun.
Jadi lakukan pendekatan kepada masyarakat dulu ya, ya. Bahwasanya ternyata pasti desa itu merupakan bisa menjadi potensi untuk sektor pariwisata. Terima kasih Kak Anggun. Mungkin dari teman-teman sendiri ada pertanyaan untuk pemateri kita malam ini mengenai strategi CDT dalam meningkatkan sektor pariwisata khususnya kita di NTT. Apakah ada teman-teman? Boleh, ini ada Kak Brian ya yang ingin bertanya. Langsung saja Kak Brian, silakan. Baik, Kak Ana, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Claudia, Kak Anggun, dan Kak Mario atas pemaparannya, materinya. Di sini aku ingin bertanya, Kak, tujuan kita di sini kan juga ingin pengabdian gitu ya, besok di Wearable seperti itu. Nah, untuk sejauh ini bagaimana sih dampak dari, tadi kan dikatakan bahwa peran pemerintah itu kan memberi kesempatan kepada akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat seperti itu, Kak. Nah, sampai sejauh ini bagaimana sih dampak dari pengabdian-pengabdian yang sudah ada gitu di daerah NTT ini dan dampaknya sebesar apa dan eh, apa yang harus apa yang kurang dari eh, pengabdian-pengabdian ini dalam mengembangkan pariwisata di daerah NTT ini. Mungkin seperti pertanyaan dari saya. Terima kasih. Halo, selamat malam Kak. Saya coba menjawab ya. Kedengaran suaranya? Iya, Sudah terdengar Kak Mario. Oke. Mungkin yang ditanyakan tadi adalah dampak-dampak dari delegasi atau volunteer-volunteer yang telah pernah bekerja untuk Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya saya juga sebagai putra daerah dari sini sebenarnya saya agak sedikit miris sih Kak, karena sebenarnya di sini tuh memang ada punya lembaga, di mana lembaga ini yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata daerah, namun cuman lembaga saja yang ada. Tetapi aktivitas seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai, khususnya Manggarai Tengah, kan itu kan pariwisata yang sangat terkenal sekarang adalah Werbu. Jadi sebenarnya tuh kayak benar-benar kayak belum memanfaatkan secara maksimal juga untuk pariwisata yang ada, seperti yang contohnya salah satunya adalah infrastruktur. Karena sejauh ini biasanya volunteer-volunteer yang ada ke Nusa Tenggara Timur lebih memanfaatkan yang namanya edukasi. Bagaimana mereka memberikan impartasi kepada masyarakat dengan memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah. Dan pada tahun ini, saya juga baru ketika saya mengikuti ATC dan tahun ini volunteer bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, khususnya pariwisata di Werbo. Jadi kalau saya bilang agak sedikit miris sih, karena sebenarnya pemerintah juga belum terlalu memanfaatkan atau belum terlalu peduli uh, atas pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bukti konkret adalah infrastruktur daerah yang belum memadai, seperti jalan tujuan ke Wairebo itu betul-betul kalau dibilang tuh belum apa ya, belum diperbaiki atau uh, akses ke sana itu belum terlalu memadai lah, seperti itu Kak. Dan juga anak-anak muda atau tidak orang-orang sekitar juga itu masih belum terlalu peka nih kalau dengan adanya destinasi wisata yang
bagus atau berkembangnya destinasi wisata di Manggarai khususnya di Wairebo ini bagus, ternyata tuh berdampak juga nih kepada masyarakat. Seperti itu. Masih kurangnya, mungkin lebih ke kurangnya SDM juga sih Kak. Masyarakat setempat. Mungkin seperti itu. Baik, Kak Mario sangat menjawab. Berarti di sini juga berarti dari peran pemerintah ya, Kak, untuk membangun infrastruktur. Mungkin yang aku tahu itu kalau di Labuan Bajo kan infrastrukturnya udah bagus ya, dari bandaranya seperti itu, terus jalannya, terus ya udah bagus lah kalau Labuan Bajo. Mungkin untuk kayak daerah-daerah NTT lainnya seperti contoh Werebo ini belum seperti itu ya, Kak. Eh, Seperti itu. Kalau Werebo sendiri, jadi saya salah satu anak yang suka hiking. Jadi saya sudah sekitar 3 kali saya ke Werebo. Jadi mungkin juga nanti para volunteer, para delegasi nanti juga akan pergi ke Werebo dan mungkin kalian akan melihat bagaimanakah jalan ke sana, seberapa lubangnya di sana, seberapa sempitnya jalan di sana. Apalagi kan ikon dari Manggarai ini sendiri kan adalah Werebo. Jadi saya rasa eh, pemerintah sendiri, apalagi dinas pariwisata kurang memperhatikan sekali tentang promosi juga, tentang infrastruktur ke sana, tentang pengembangan pariwisata di sana. Saya rasa itu masih sangat kurang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Mario. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu karena keterbatasan waktu. Kemudian selanjutnya izin Kak Mario, Kak Anggu dan Kak Claudia, selanjutnya penyerahan sertifikat dari GATC kepada pemateri kita pada malam ini. Baik, Kak Mario, ini sertifikat dari GATC sebagai pemateri pembekalan pemuda berdampak pada hari ini, Jumat 27 Oktober 2023. Kemudian selanjutnya, terima kasih juga Kak Mario. Kemudian selanjutnya ada sertifikat juga untuk Kak Filomena Anggun Putri. Kak Anggun. Terima kasih, Kak. Oke. Ini sertifikat untuk Kak Claudia Florencinda sebagai pemateri pada malam ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat Kak Filomena Anggun Putri Goro sebagai pemateri pembekalan malam ini. Terima kasih kepada Kak Mario, Kak Anggun, dan Kak Claudia telah bersedia berkenan menjadi narasumber di IFDC pada malam ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Semoga pemaparan materi yang telah diberikan oleh Kak Mario, Kak Anggun, dan Kak Claudia bisa menjadi ilmu dasar dan bekal kami untuk kegiatan volunteer di 2000 nanti. Insya Allah itu Januari. 19 sampai 30 Januari kurang lebih 11 hari. Kemudian lanjut ke sesi dokumentasi dengan sertifikat terlebih dahulu. Izin Kak Andre, saya mohon bantuan sertifikat oleh Kak Mariano. Mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman. Mungkin dari kakak Timi Atesya bisa bantu screenshot ya. Soalnya jaringan saya nge-lag parah, maaf, saya minta maaf. Padahal saya sudah di ruteng, Kak. Terus saya minta maaf sekali. Oke, Kak ambil alih ya. Aku foto ya untuk Kak Kak Andre Claudia mohon Florenzi bantuannya. ya. Iya, Kak. 1, 4. Oke, terima kasih untuk selanjutnya yang terakhir.
Ini untuk Kak Filomena Anggun Putri Goro, silakan 1, 4. Oke, mungkin sebelum ditutup untuk dokumentasi tanpa ini ya, sertifikatnya mungkin teman-teman yang mau on cam silakan. Oke, yang mau on cam silakan. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 10.